Eh, oh iya, kakak lupa record. Sebentar. Oh, sudah direcord. Bentar, kakak ulang. Ya, nah balik lagi ya bersama kakak, Kak Farida Hasni atau Kak Rida. Di pertemuan kali ini kita bertemu di mata pelajaran sejarah. Nah, untuk tadi ada juga yang tanya gitu ya, Kak, kakak yang kemarin ngajar sosiologi ya? Iya, kakak ngajar 2 mata pelajaran ya, sejarah dengan sosiologi. Jadi kalian bakal ketemu sama kakak mungkin seminggu 2 kali gitu, bertemu dengan sosiologi di mata pelajaran sosiologi dengan sejarah. Nah, pertemuan malam ini kita bertemu di mata pelajaran sejarah dengan bahasan peradaban awal dunia. Nah, pertemuan sebelumnya ya, di mata pelajaran sejarah kita udah belajar tentang masa Islam ya, kerajaan Islam gitu ya, kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, kalau di sejarah biasanya periodisasi waktunya itu dimulai dari praaksara, kemudian udah selesai nih praaksara, kita masuk ke masa Islam gitu ya. Nah, kemudian baru kita masuk ke, harusnya setelah masa Islam itu kita masuk ke kolonialisme. Tapi sebelum kita sampai kepada masa tadi habis praaksara, Hindu Buddha, masa Islam, kolonialisme, baru yang lainnya turun ke bawah gitu. Nah, tapi harusnya kita hari ini bertemu tentang kolonialisme. Nah, sebelum kita masuk kepada materi kolonialisme, kita akan bahas dulu nih materi tentang peradaban awal dunia gitu ya. Nah, ini tuh biasanya kalau di sekolah masuk ke mata pelajaran sejarah peminatan gitu ya. Nah, sejarah peminatan tentang peradaban awal dunia. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, ke belajaran, kalau di kelas kakak biasanya kita akan main games. Nah, games apa hari ini? Hari ini kita akan main games cari kata. Cari kata tentang nama-nama kampus. Nah, cara mainnya mungkin adik-adik boleh lihat ya, kalau dari handphone biasanya ada nggak tuh ini pen? Ada ya? Yang bisa coret-coret? Ada nggak? Nggak ada. Mana ya, Kak? Nah, yang coret-coret seperti ini. Ada, Kak? Nggak ada, Kak. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Biasanya ya. Oh iya, kok nggak ada ya? Biasanya ada loh. Waduh. Biasanya sebelah kiri dianya. Ada tanda gambar kayak gambar pen gitu. Kalau di laptop biasanya ada tuh di annotate. Kalau ada yang pakai laptop? Ada, Kak. Ada, Kak. Kalau pakai laptop ada nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada. Waduh, sepertinya ini Zoom-nya nih yang beda ya. Ya, kalau kayak gitu kita nggak jadi main games nih. Nggak usah lah. Nggak usah lah. Kalau kata Abdul Malik nggak usah lah. Oke deh. Ya, sorry deh, soalnya harusnya ada sih. Kalau di kakak ada. Di draw dia. Nah, kalau di kakak ada nih. Kelihatan ya? Kakak coret-coret.
Cari bareng-bareng aja. Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Kayaknya harus diperbarui dulu deh, Kak, Zoom-nya. Gitu ya. Oke deh kalau gitu nampaknya kita nggak bisa nih main gamesnya. Oke deh kalau gitu harusnya tadi kita mau main games ini nih. Cari-cari kata gitu kayak dicoret-coret gitu. Ini Erlangga. jawabannya. So sad, nggak bisa ya main games. Oke deh, kita bahas ini aja kali ya, nama-nama kampusnya. Orangnya nabrak. Oke, nah kalau dilihat dari nama-nama kampus di sini ada nggak nih kampus impian adik-adik kira-kira? Ada, Kak. Nggak ada, Kak. Enggak. Nggak ada. Kalau Abdul Malik, Kak. kampus apa Ada, nih ada. impiannya, Abdul? Erlangga. Erlangga. Erlangga di mana tuh? Di Surabaya. 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 Oke, ada yang lain nggak kampus impiannya? Gitu? Gajah Mada, Kak. Gajah Mada, Mutia. Gajah Mada di mana nih Gajah Mada? Jogja. Di Jogja. Mutia tinggal di mana? Pekanbaru, Kak. Oh, Mutia di Pekanbaru, tapi pengen kuliahnya di Jogja. Keren ya. Kalau tadi Abdul Khalid Di Flores, Kak. di Flores, pengennya ke Airlangga. Ya, Jauh ya, sejam, Kak. sejam. Iya. Kalau yang lain ada nggak? Yang kampus Yumna dari Bogor, Kak. Yumna dari Gak ada, Kak. Enggak ada. nggak ada. Kalau Rehana pengennya di mana? Di UPI, Kak. UPI. Oh iya. Ini UPI ada? Ada itu. Ini UPI ada nih. UPI. Iya, ada. Iya, Universitas Pendidikan Indonesia ya. Kamu mau ambil apa di UPI? Pendidikan seni. Pendidikan Oh. seni apa nih? Mantap. Seni rupa. Seni rupa, mantep ya. Jago nih kayaknya ngelukis nih ya, Rehana ya. Oh, alhamdulillah. Bisa. Alhamdulillah bisa. Amin. Amin. Iya ya, Abdul ya. Oke, yang lain kalau Cici pengennya di mana Cici? Di Brawijaya, Kak. Brawijaya ada nih Brawijaya. Brawijaya di mana tuh? Di Malang. Di Malang. Pengen ambil apa di Brawijaya Cici? Manajemen. Manajemen. Wih. Mantep. Kalau Mary pengennya di mana? Ada nggak di sini kampusnya nih kira-kira? Kampus impiannya? USU, Kak. Oh, USU. Deket sini ya, deket sama kakak maksudnya. Mary orang mana? Tinggal di mana Mary? Medan. Oh, di Medan juga. Horas. Yang deket-deket aja ya. Kakak juga orang Medan nih. Kalau Valentino kemarin udah bilang dia pengennya di UI. Kalau Lutfia pengennya di mana? UPN, Kak. UPN, keren. Kalau Hani? Insya Allah UNES, Kak. UNES, iya. UNES juga. Adip. Kalau Adip di mana nih pengennya Adip? Ada nggak di sini kampus impian kamu nih Adip? Nggak denger. Oh, nggak denger Adipnya. Ini Elaine Keisha kalau nggak salah Tamalia ya? Dari fotonya Tamalia, tapi namanya Elaine Keisha. Ya nggak sih? Atau kakak yang salah ingat ya? Elaine Keisha. Beda, Kak, kayaknya. Beda ya? Beda, Kak. Oh, iya wajahnya mirip sama Tamalia. Kemarin Tamalia foto profilnya gini juga kalau nggak salah. Berarti ini salah. Oh iya, kali ini salah. Oke deh, maaf ya kalau salah ya. Oke deh, karena kita nggak bisa main games, nggak apa-apa kali ya. Kita langsung aja masuk ke materi ya. Aduh, gagal. Kakak kira tadi bisa, soalnya biasanya kakak kalau main games ini bisa gitu dicoret-coret kayak tadi. Ternyata nggak bisa. Zoom-nya kali yang bermasalah. Oke deh. Oke ya.
Hari ini kita akan belajar mengenai peradaban awal dunia. Ini ada seperti yang kakak katakan tadi, ini ada di materi sejarah peminatan gitu ya kalau di sekolah. Mungkin Abdul bisa di-mute dulu deh suaranya. Kita akan mulai ini belajar. Iya. Nanti kalau misalnya kakak minta untuk buka suaranya, baru boleh dibuka suaranya. Oke. Nah, adapun yang akan kita pelajari ya nantinya adalah yang pertama yaitu peradaban Mesopotamia. Kemudian ini India ini ya, tipe. Nah, yang kedua adalah India dan Tiongkok kuno. Kemudian yang ketiga adalah peradaban Mesir kuno. Kemudian yang keempat peradaban Yunani kuno dan Romawi kuno. Kemudian yang kelima adalah peradaban Amerika kuno. Oke. Sekedar info aja buat teman-teman semua. Aku tahun lalu udah ikut UTBK, ini banyak keluar. Iya. Ini ada keluar lah gitu. Nggak banyak juga, tapi keluar sekitar 2 atau 3 soal gitu. Biasanya yang banyak keluar sih tentang reformasi. Itu nanti akan kita bahas mungkin di materi belakang gitu. Kalau yang kakak research ya, lebih banyak dia akan keluar tentang sejarah reformasi gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Tadi apa? Peradaban Mesopotamia. Nah, jadi peradaban Mesopotamia ini merupakan peradaban paling tua gitu ya di peradaban awal dunia atau Asia. Pasti kalaupun di soal-soal UTBK biasanya Mesopotamia ini kadang masuk gitu. Yang kakak lihat pasti ada gitu masuk tentang peradaban Mesopotamia. Nah, peradaban Mesopotamia ini berkembang di tanah pertanian ya yang subur, tanah pertanian yang subur di antara aliran Sungai Efrat dan Tigris di wilayah Asia Barat yang kini menjadi Republik Irak. Nah, sekarang dianya Republik Irak. Nah, dalam bahasa Yunani gitu ya, secara harfiah Mesopotamia ini berarti di antara sungai-sungai gitu ya. Nah, daerah Mesopotamia yang subur ini gitu ya mampu menyokong keberlangsungan hidup manusia. Nah, seiring berjalannya waktu gitu, dengan berkembangnya manusia, kemudian manusia mengembangkan peradabannya gitu ya. Nah, itulah sebabnya gitu ya. Daerah yang subur tanahnya seringkali menjadi asal muasal peradaban manusia. Jadi biasanya di suatu daerah yang tanahnya subur, di sini akan muncul gitu peradaban manusia, apalagi sungai. Seperti kalau kata orang zaman dulu ya, kan manusia itu tidak bisa hidup tanpa air gitu ya, karena sebagian besar tubuh manusia itu dari air. Jadi biasanya peradaban itu ada di sekitar sungai atau di tanah-tanah yang subur seperti itu, yang intinya dekat dengan air lah seperti itu. Nah, hal ini gitu ya dibuktikan dengan munculnya sistem penulisan pertama kali nih oleh bangsa Sumeria yang mendiami Mesopotamia. Nah, bangsa Sumeria ini merupakan bangsa pertama gitu ya yang menempati ataupun yang tinggal gitu di daerah Mesopotamia gitu. Nah, kemudian sistem penulisan yang dikenalkan oleh bangsa Sumeria ini selanjutnya memberikan andil gitu yang besar dalam peradaban awal Mesopotamia gitu. Nah, langsung aja gitu kali ya, kita bahas kerajaan-kerajaan ataupun bangsa yang pernah berkuasa di Mesopotamia gitu. Seperti tadi udah kakak singgung gitu ya, di awal tentang bangsa Sumeria gitu, yang merupakan bangsa awal gitu ya, yang tinggal di Mesopotamia. Oke, langsung aja. Nah, ini kerajaan atau bangsa yang pernah berkuasa di Mesopotamia itu ada 6, yaitu ada bangsa Sumeria, kemudian ada bangsa Akkadia, kemudian ada bangsa Babilonia, kemudian bangsa Assyria, bangsa Kaldea, dan bangsa Persia Sirus. Oke, kita bahas satu persatu. Kali ini kita bahas mengenai bangsa Sumeria. Nah, jadi peradaban perintis gitu ya, peradaban awal Asia adalah bangsa Sumeria. Jadi bangsa Sumeria ini merupakan perintis. Kalau yang namanya perintis berarti dia awal gitu. Jadi bangsa Sumeria ini merupakan bangsa awal, bangsa yang pertama kali
menduduki ataupun ada di peradaban Asia. Nah, Mesopotamia itu merupakan peradaban awal, peradaban tertua yang ada di Asia gitu. Nah, yaitu bangsa Sumeria yang merupakan penduduk asli daerah Mesopotamia. Nah, dalam sejarah bangsa Sumeria terdapat 3 periodisasi nih yang dikenal dengan periode Ubaid, kemudian periode Uruk, dan Jamdet Nasr. Nah, hingga digunakan jadi nama-nama ini tuh, nama-nama periodisasinya itu sampai gitu ya, digunakan sebagai nama kota dan situs tempat ditemukannya hasil budaya bangsa Sumeria di Irak. Nah, bangsa Sumeria sebagai bangsa pertama gitu ya yang mendiami wilayah Ubaid yang terjadi antara tahun 5.300 sampai 4.000 sebelum Masehi. Nah, sehingga pada rentang tahun itu gitu ya disebut juga sebagai periode Ubaid gitu. Nah, saat itu bangsa Sumeria tinggal di pemukiman besar dan telah memiliki keterampilan yang berkembang gitu hingga mampu membuat roda gitu ya dari tanah liat. Nah, dia udah pada masa itu sudah mengenal kebudayaan ataupun sudah mampu membuat roda dari tanah liat. Kemudian tadi ada periode Uruk gitu ya. Kemudian tadi kita udah bahas tentang periode Ubaid. Nah, selanjutnya ada periode Uruk. Nah, di mana pada periode ini gitu ya, periode Uruk ini ditandai dengan munculnya kehidupan urban atau urban ini apa coba? Ada yang tahu nggak kehidupan urban? Urban ini disebut dengan apa? Kata lain urban. Urbanisasi, Kak. Enggak, maksud kakak urban. Urban ini apa? Arti urban. Urban. Ya, nggak tahu ya. Nah, urban ini kota gitu ya. Jadi peradaban ataupun periode Uruk ini ditandai dengan munculnya kehidupan urban atau kota gitu di Mesopotamia dalam bentuk munculnya negara kota dan organisasi pemerintahan gitu. Nah, periode ini itu ditunjukkan dengan adanya mangkuk tanah liat dan munculnya bentuk awal huruf cuneiform. Jadi tadi kalau misalnya di periode Ubaid ini udah mampu membuat roda dari tanah liat, kemudian di Uruk, di periode Uruk, di sini dia sudah mampu membuat mangkuk gitu ya dari tanah liat. Dan sudah muncul nih huruf ataupun bentuk awal huruf cuneiform. Kemudian periode berikutnya adalah Jamet Nasr. Nah, di Jamet Nasr ini sekitar lebih kurang 3.000 sampai 2.900 sebelum Masehi. Nah, ini masa dari periode Jamdet Nasr. Nah, perkembangan peradaban ini ditandai dengan huruf-huruf cuneiform yang muncul pada periode Uruk semakin berkembang gitu dan lebih praktis gitu. Yang awalnya berupa piktograf atau tulisan berbentuk gambar gitu ya. Nah, kemudian digantikan dengan lambang huruf dengan desain yang sederhana dan abstrak. Nah, berbagai sarana gitu ya untuk menopang kehidupan sebuah negara kota sudah muncul, seperti adanya irigasi, kemudian sarana untuk mengelola sumber-sumber makanan gitu. Nah, sehingga penduduknya mengalami swasembada pangan pada masa itu, di masa periode Jamdet Nasr ini gitu. Sudah ada swasembada pangan atau surplus pangan gitu. Nah, kepandaian dan kemakmuran bangsa Sumeria juga ditunjukkan gitu ya dengan berdirinya bangunan-bangunan besar gitu pada masa itu gitu. Jadi di periode Jamdet Nasr ini sudah lebih maju lah gitu. Jadi setiap periode ini ada perkembangan gitu ya. Dimulai dari masa tadi Ubaid yang sudah mengenal roda dari tanah liat, kemudian masa Uruk sudah mulai mengenal mangkuk dari tanah liat, dan kemudian sudah mengenal bentuk awal dari huruf cuneiform. Kemudian di periode Jamdet Nasr ini sudah lebih maju lagi, di mana huruf cuneiformnya itu sudah lebih dipermudah lagi, sudah menggunakan lambang-lambang lagi, sudah tidak menggunakan piktograf lagi, dan sudah lebih praktis.
Terus di masa Jamdet Nasr ini sudah ada swasembada pangan gitu atau surplus pangan pada masa itu. Jadi diingat ya adik-adik, pada periode ini itu pada kehidupan bangsa Sumeria itu terjadi 3 periodisasi, yaitu Ubaid, Uruk, yang Jamdet Nasr. Cara ngingatnya itu bisa seperti kakak tadi, dianya intinya di masa Ubaid terus berkembang menjadi Uruk, terus berkembang lagi menjadi Jamdet Nasr gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya mungkin kakak mau ini dulu deh, disclaimer dulu, mungkin materi ini agak berat atau agak gimana ya, agak buat enek juga, sama kayak kakak bilang kemarin itu waktu kita belajar tentang kerajaan-kerajaan gitu yang riweh gitu ya. Kemudian sekarang kita belajar tentang peradaban peradaban awal dunia yang mungkin jauh dengan kita gitu ya, kayak di daerah yang bukan daerah kita, jadi mungkin belajarnya agak lebih berat gitu. Tapi di sini kakak berusaha semoga adik-adik bisa memahaminya gitu dengan sederhana ataupun dengan ringkas lah gitu, tidak terlalu berat gitu. Oke. Itu tadi bangsa Sumeria. Selanjutnya kita masuk ke bangsa yang pernah berkuasa di Mesopotamia yang kedua, yaitu bangsa Akkadia. Nah, jadi perjalanan sejarah selanjutnya yang terjadi gitu ya di kawasan Mesopotamia adalah berkuasanya bangsa Akkadia di bawah kepemimpinan Raja Sargon yang berhasil mengalahkan bangsa Sumeria yang menguasai wilayah Mesopotamia. Jadi ada perebutan kekuasaan di sini gitu dari bangsa Sumeria kemudian dimenangkan oleh bangsa Akkadia yang sekarang yang pada masa ini menduduki wilayah Mesopotamia. Nah, bangsa Akkadia ini di bawah kepemimpinan Raja Sargon gitu ya. Rajanya itu bernama Raja Sargon yang berhasil gitu mengalahkan bangsa Sumeria dan menguasai wilayah Mesopotamia gitu. Nah, bangsa Akkadia ini termasuk rumpun dari bangsa Semit. Nah, yang berasal dari daerah padang pasir yang terletak di sebelah utara Mesopotamia. Nah, dalam bidang budaya gitu ya, Sumeria dan Akkadia ini berakulturasi gitu ya, sehingga era kepemimpinan ini sering disebut dengan era Sumeria Akkadia gitu. Kita udah bahas ya sebelum-sebelumnya tentang akulturasi gitu. Masih ingat ya akulturasi itu apa? Masih Kak, percampuran budaya tanpa menghilangkan budaya asli. Iya, pinter ya Valentino ya. Jadi pada masa ini itu budayanya itu merupakan pencampuran antara budaya Akkadia dengan budaya bangsa Akkadia dengan budaya bangsa Sumeria gitu ya, yang berakulturasi gitu. Sehingga sering disebut dengan era Sumeri Akkadia. Nah, dalam bidang bahasa bangsa Akkadia ini secara perlahan gitu ya menggantikan bahasa Sumeria sebagai bahasa utama, tetapi tetap menggunakan tulisan cuneiform gitu. Nah, kemudian kerajaan Akkadia ini juga menciptakan sistem pos pertama dan barang yang akan dikirim dibungkus gitu dengan amplop yang terbuat dari lempengan-lempengan tanah liat gitu. Jadi di masa bangsa Akkadia ini menempati Mesopotamia sudah dikenal nih, sudah menciptakan sistem pos pertama gitu ya, yang dimana barangnya itu dibungkus dengan amplop yang terbuat dari lempengan-lempengan tanah liat. Keren ya, kayak kalau kita bayangkan kayak gimana gitu ya, amplop tapi dari tanah liat gitu. Nah makanya kakak bilang kita belajar ini itu sebenarnya kita traveling nih pikirannya gitu. Hal-hal yang sebenarnya kayak di luar perkiraan kita gitu. Gimana bisa amplop terbuat dari tanah liat? Itu kan tidak masuk kayak bisa dibilang kayak tidak masuk akal gitu ya. Tapi ya itu yang terjadi gitu di peradaban Mesopotamia pada masa berkuasanya bangsa Akkadia gitu. Pada masa itu di peradaban Mesopotamia gitu. Jadi ya memang kadang tidak masuk akal, tapi ya namanya kita belajar, kita juga kita maknai sebagai sebuah informasi yang kita harus tahu seperti itu.
Itu tadi untuk bangsa Akadia. Selanjutnya bangsa apa lagi tadi? Habis bangsa Sumeria, bangsa Akadia, lalu bangsa apa tadi? Yang ketiga. Babilonia, Kak. Iya, benar ya. Yang ketiga adalah bangsa Babilonia. Nah, bangsa Babilonia yang dimaksud di sini adalah Babilonia lama gitu ya. Nah, Babilonia lama ini juga disebut sebagai bangsa Amoria gitu, yang juga termasuk ke dalam rumpun bangsa Semit yang menguasai kerajaan Babilonia lama. Nah, raja yang terkenal pada masa ini itu adalah Raja Hammurabi. Adik-adik pernah dengar ya tentang Raja Hammurabi? Ada yang pernah dengar nggak? Pernah, Kak. Iya, pernah ya. Valentino ini kan tertarik nih dengan sejarah. Mau ambil Mata ganti sejarah mata, UI. gigi ganti gigi. Oh iya. Oke. Nanti ya, raja yang terkenal di masa bangsa Babilonia ini adalah Raja Hammurabi gitu, yang merupakan raja yang sangat terkenal gitu pada masa itu. Karena apa dia terkenal? Ada yang tahu? Karena menyusun Kitab yang berjudul Mata ganti mata, gigi ganti gigi, Kak. Oke, dia di sini dikatakan bahwa Raja Hammurabi ini merupakan raja yang terkenal karena menyusun undang-undang gitu. Undang-undang yang kemudian dipahat di atas tiang batu gitu. Namun setelah Raja Hammurabi meninggal nih, kerajaan Babilonia lama yang besar dan maju mulai lemah akibat dari serangan Hittiye dari arah barat pada 1900 sebelum Masehi. Jadi dianya pada masa ini tuh udah ada hukum gitu ya. Hukumnya adalah kitab undang-undang ini tadi, undang-undang yang dibuat oleh si Raja Hammurabi gitu. Ini kayaknya biasanya muncul sih di soal-soal UTBK gitu kalau nggak salah. Ingat kakak gitu ya. Oke. Dia terkenal karena kitabnya itu tadi, kitab undang-undangnya itu gitu. Codex Hammurabi ya, Kak? Oke, lanjut kita bahas tentang bangsa Assyria gitu ya. Setelah tadi kita bahas tentang bangsa Babilonia, sekarang kita bahas tentang bangsa Assyria. Sebentar ya, ini di sebelah kakak ada musola lagi azan. Nanti kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Mungkin di daerah lain udah azan dari tadi gitu ya. Ini kebetulan di daerah kakak, di samping kos kakak itu ada musola gitu, baru selesai tadi azan Isya. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini kita akan bahas mengenai bangsa Assyria. Suara kakak masih kedengaran, Dek? Dengaran, Kak. Oke. Dengaran, Kak. Oke, kita akan bahas mengenai bangsa Assyria. Nah, jadi bangsa Assyria ini merupakan bangsa gitu ya, yang tinggal di hulu Sungai Eufrat dan Tigris, yang berusaha menguasai daerah Mesopotamia. Jadi selama beberapa tahun gitu ya, bangsa
Assyria ini berjuang nih untuk melawan bangsa Akkadia, bangsa yang sebelumnya gitu ya, dan Sumeria yang sebelumnya juga gitu. Jadi akhirnya gitu ya, bangsa Assyria ini kemudian memenangkan gitu peperangan atas bangsa-bangsa tersebut dan menguasai daerah Mesopotamia. Jadi terjadi peperangan lah. Pokoknya setiap mau ganti bangsa pasti jadi peperangan gitu ya. Nah, bangsa Assyria ini melawan gitu bangsa yang sebelumnya, yaitu bangsa Akkadia dan bangsa Sumeria gitu. Nah, bangsa Assyria ini juga ingin gitu ya menguasai laut untuk melindungi perdagangan. Nah, upaya itu baru berhasil sekitar tahun 750 sebelum Masehi. Nah, lambat laun kemudian kerajaan Assyria ini semakin lemah. Dan kelemahan ini diketahui nih oleh bangsa Kaldea yang berkembang di daerah Mesopotamia Selatan. Nah, bangsa ini kemudian menyerang nih kerajaan Assyria gitu ya, bangsa Assyria. Nah, sehingga pada tahun 612 sebelum Masehi gitu ya, ibu kota Ninive berhasil gitu dikuasai sehingga mengakibatkan runtuhnya kerajaan Assyria gitu. Nah, tadi karena si Assyria ini mulai lemah nih gitu. Kemudian kelemahannya ini diketahui oleh bangsa lain yaitu bangsa Kaldea, maka terjadilah penyerangan gitu, penyerangan ke Assyria gitu ya. Dan akhirnya Assyria ini runtuh dan dikuasai oleh Kaldea. Nah, sehingga yang akan kita bahas selanjutnya, bangsa selanjutnya adalah bangsa Kaldea. Nah, jadi dengan runtuhnya gitu ya kerajaan Assyria, kemudian bangsa Kaldea ini menjadi penguasa baru gitu di ini ya, di kerajaan Babilonia dengan nama Babilonia baru. Jadi bangsa Kaldea ini menghidupkan kembali nih kerajaan Babilonia dengan nama Babilonia baru, yang sebelumnya tadi Babilonia lama ya, yang kita bahas di bangsa keberapa tadi? Kedua ya. Ya, dibawa kepemimpinan Raja Nabukadnezar II atau Nabukadnezar Agung gitu. Yang pada saat itu mencapai puncak kejayaan antara tahun lebih kurang 604 sampai 561. Nah, wilayah kekuasaannya itu seluruh wilayah Mesopotamia, termasuk Mesopotamia Utara yang menjadi wilayah kekuasaan Asyur. Ia terkenal gitu ya karena ekspedisi si raja ini tadi terkenal karena ekspedisi militer ke berbagai wilayah seperti Suria, kemudian ke Phoenisia, kemudian memaksa gitu ya, memaksa kota-kota seperti Damaskus, Tirus dan Sidon untuk tunduk gitu. Nah, pada 601 sebelum Masehi, Raja Nabukadnezar II ini terlibat perang melawan Mesir. Nah, setelah itu gitu ya, ia mulai memutuskan ataupun memusatkan perhatian pada usaha-usaha mempertahankan wilayah kekuasaan dan melakukan berbagai proyek pembangunan. Nah, ia membangun kota Babilonia dengan megah gitu ya, mencapai luas 3 mil persegi. Nah, kemudian ia juga membangun gerbang Ihsar serta bait Allah pertama dari bangsa Yahudi di Yerusalem setelah menguasai kota itu gitu. Nah, pada tahun selanjutnya pada tahun 539 sebelum Masehi, nah Sirus Agung, raja ini dari Persia gitu ya, berhasil menjatuhkan kerajaan Babilonia baru. Nah, kerajaan Babilonia baru ini juga akhirnya dijatuhkan nih oleh si Sirus Agung Raja. Nah, runtuhnya kerajaan Babilonia baru ini oleh bangsa Persia membuat orang Yahudi yang telah lama gitu ya menginginkan kembali ke tempat asalnya di Yudea Israel. Selanjutnya adalah bangsa Persia Sirus. Nah, bangsa Persia Sirus ini tadi yang meruntuhkan kerajaan sebelumnya ataupun bangsa sebelumnya, yaitu bangsa Kaldea. Nah, siapa tadi rajanya? Agung ya. Nah,
Agung membangun kekaisaran Persia nih dengan membagi wilayahnya dalam satrapi atau provinsi. Satrapi ini disebut juga provinsi gitu ya. Nah, Cyrus digantikan oleh Darius I. Kemudian Cyrus digantikan oleh Darius I sekitar tahun 521 sampai 486 sebelum Masehi. Nah, Darius ini banyak gitu ya melakukan perbaikan gitu dalam pemerintahannya gitu. Dalam masa pemerintahannya ya, ia ini terlibat gitu perang dengan Yunani dan mengalami kekalahan di Maraton Yunani pada 490 sebelum Masehi. Nah, kemudian kekuasaan Persia atas Babilonia runtuh di bawah pemerintahan Darius III, yaitu pada tahun 336 sampai 330 sebelum Masehi. Nah, dalam 3 pertempuran melawan Alexander Agung dari kerajaan Makedonia atau Yunani, Persia takluk gitu. Nah, seluruh wilayah Persia menjadi bagian Yunani gitu. Nah, kemudian Alexander Agung ini membangun kota baru ya bernama Seleukia. Nah, salah satu kebijakan dari Alexander ini adalah Helenisasi, yaitu penyebaran dan penanaman kebudayaan Yunani seperti bahasa, kemudian seni, arsitektur, kemudian gaya hidup gitu ya, kemudian pandangan hidup Yunani ke seluruh daerah taklukannya. Jadi Alexander ini juga berambisi gitu ya untuk memasukkan unsur-unsur Yunani ke dalam budaya Persia gitu. Nah, sehingga pada Juni 323 sebelum Masehi kemudian Alexander meninggal di istana Nabukadnezar II gitu ya dalam usia 32 tahun. Masih muda ya, 32 tahun udah meninggal nih dia. Nah, kekaisarannya kemudian terpecah menjadi 4 kerajaan, yaitu dinasti apa? Ada yang tahu? Dinasti Ptolemeus di Mesir, kemudian Seleukia di Persia, kemudian Pergamon di Asia Kecil, dan Makedonia di Yunani. Nah, sebelum dikuasai bangsa Romawi, kerajaan-kerajaan ini saling bersaing gitu ya, berebut dominasi. Mungkin nanti mengenai ke peradaban Yunani akan kita bahas nih di belakang nanti gitu. Oke, itu untuk peradaban Mesopotamia dengan bangsa-bangsanya yang banyak tadi ya, mulai dari Sumeria, kemudian apa lagi tadi? Bangsa apa lagi? Habis Sumeria apa tadi? Babilonia. Iya. Babilonia, Babilonia lama. Ayo. Coba ayo kita ini. Ya. Coba ulang ya, kita runut dari awal sampai ke yang akhir. Karena ini kan dianya modelnya ini ya, kayak dia ditaklukkan oleh bangsa yang ini, ditaklukkan lagi oleh bangsa yang ini, ditaklukkan lagi oleh bangsa yang ini, sehingga bangsanya yang berkuasa gitu ya. Jadi ini jangan sampai kebalik-balik. Coba ayo, yang pertama Sumeria. oke. Yang kedua Akkadia. Yang ketiga Babilonia. iya, Babilonia lama. Kemudian yang keempat Assyria. pinter. Yang kelima Chaldea. iya, Chaldea. Kemudian yang keenam Persia. Persia Cyrus. Oke, jangan kebalik-balik ya. Ini harus runut nih dari awal tadi si Sumeria sampai kepada bangsa Persia Cyrus. Karena itu tadi kakak katakan bahwa dia saling takluk menaklukkan gitu. Sehingga ketika takluk kemudian dikuasai, takluk dikuasai gitu. Jadi jangan sampai salah. Jangan pula nanti habis Sumeria kalian bilang bangsa Persia Cyrus, sedangkan bangsa Persia Cyrus ini di akhir gitu. Oke, selesai ya untuk peradaban Mesopotamia. Lanjut, kita bahas tentang peradaban Sindu atau disebut juga dengan peradaban apa? India kuno, Kak. Mohenjo-daro. Iya, peradaban India kuno atau peradaban lembah sungai Indus. Ada juga yang bilang peradaban lembah sungai Indus, peradaban Sindu, peradaban India, sama gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti dapat entah soal gitu ya, yang menggunakan mungkin kalian di sini kakak tunjukkan di sini peradaban Sindu. Apa peradaban Sindu gitu ya? Soalnya di soal itu
diterakan bahwa peradaban India kuno ataupun peradaban lembah Sungai Indus sama gitu ya. Peradaban Sindu, peradaban lembah Sungai Indus, peradaban India kuno itu sama. Nah, jadi kota Mohenjo-daro diperkirakan ini sebagai ibu kota daerah dari lembah Sungai Sindu bagian selatan, dan ada juga dia namanya kota Harappa. Nah, ini menjadi ibu kota lembah Sungai Sindu di bagian utara. Jadi mungkin kalian nggak asing gitu ya dengan Mohenjo-daro dan Harappa gitu. Nggak asing ya. Nah, pembangunan gitu ya, pembangunan kota Mohenjo-daro dan Harappa ini didasarkan atas suatu perencanaan tata kota yang pasti dan teratur yang baik gitu. Nah, wilayah kota ini dibagi menjadi beberapa blok, masing-masing bagian ataupun blok gitu ya, berbentuk bujur sangkar. Jadi bloknya itu berbentuk bujur sangkar. Bisa bayangin nggak? Biasanya paling bentuknya kayak persegi atau persegi panjang gitu ya. Nah, ini bentuknya bujur sangkar. Nah, pada tempat itulah gitu ya, penduduk membangun rumah tempat tinggal. Nah, di daerah itulah para penduduk itu di India itu membentuk ataupun membangun rumah tempat tinggal. Nah, teknik pembangunan rumah telah memperhatikan faktor kesehatan dan kebersihan lingkungan. Nah, saluran limbah langsung dibuangkan dengan saluran umum yang dibangun di bawah jalan, di mana akan mengalir langsung gitu ya menuju sungai. Jadi orang ini tuh udah bisa dibilang sedikit lebih maju gitu ya. Mereka sudah ketika bangun rumah udah nggak asal bangun aja, mereka udah memperhatikan kesehatan, kemudian aliran airnya juga udah diperhitungkan gitu ya, kemudian dialirkan melalui sungai kayak gitu. Nah, daerah-daerah gitu ya yang berada di sepanjang lembah Sungai Sindu itu merupakan daerah yang subur. Nah, terbukti dengan apa? Terbukti bahwa penduduk sekitar mengusahakan pertanian, sehingga pertanian menjadi mata pencarian gitu ya, menjadi mata pencarian dari orang-orang yang ada di sana gitu. Nah, hasil-hasil pertaniannya itu ada padi, kemudian padi nih ya, bukan pagi. Padi, kemudian ada gandum, kemudian gula, jelai, kemudian ada kapas, kemudian ada teh gitu. Nah, jadi masyarakat sekitar itu juga udah mampu nih untuk membuat peralatan rumah tangga. Nah, peralatan pertanian juga emas serta bangunan-bangunan. Jadi pada peradaban Sindu ini, di peradaban Sindu ini sudah bisa dikatakan maju lah gitu orang-orangnya. Bangun rumah tadi udah merhatiin kesehatan, udah buat irigasi, kemudian mereka udah bisa buat peralatan rumah tangga, sudah mata pencariannya itu pertanian gitu ya. Beda ya sama peradaban awal Indonesia kemarin yang kita bahas ya di awal, itu mereka belum secanggih ini gitu. Udah ada juga sih gitu, cuman orang ini tuh udah lebih lah gitu. Kan kita kemarin udah sempat bahas ya di pertemuan pertama tentang peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Oke. Oke, selanjutnya ada peradaban masih peradaban Sindu ya. Nah, ini yang tadi ya. Nah, jadi ada juga nih kayak seperti di peradaban awal Indonesia ditemukan juga gitu ya kayak peninggalan-peninggalan yang membuktikan adanya peradaban. Nah, dari hasil penggalian nih di kota Harappa ditemukan nih arca dan 2 buah torso atau arca yang hilang kepalanya. Nah, arca yang ditemukan di kota Mohenjo-daro yaitu arca seorang pendeta berjanggut. Nah, arca lain yang ditemukan berbentuk gadis penari yang berbalut dari perunggu. Nah, jadi baik di kota Harappa maupun di kota Mohenjo-daro ini terdapat gitu ya arca gitu, peninggalan dari masa peradaban Sindu ini gitu. Nah, arca tersebut ini merupakan peninggalan kebudayaan. Nah, bukan hanya arca tapi juga ada nih ditemukan alat-alat rumah tangga, kemudian ada senjata gitu ya yang merupakan peninggalan yang dibuat oleh masyarakat lembah Sungai Sindu pada masa itu gitu. Jadi ada gitu ya peninggalan yang ditemukan yang membuktikan bahwa sudah adanya peradaban pada masa itu gitu.
Oke, kita lanjut ke peradaban selanjutnya, yaitu peradaban Cina. Gimana? Masih aman ya? Aman, Kak. Aman ya, soalnya ada padat nih materinya. Baru sampai ke peradaban India tadi kita, baru kedua. Ini kita baru masuk ke peradaban ketiga, yaitu peradaban Cina. Nah, sebagian wilayah negeri Cina terdiri dari pegunungan. Di sebelah utara mengalir Sungai Huanghe, ya, atau disebut juga dengan Sungai Kuning. Mungkin nggak asing gitu ya dengan Sungai Kuning ini. Nah, kemudian di sebelah selatan mengalir Sungai Yangtze Kiang. Nah, di lembah Sungai Huanghe ini berkembang gitu ya kebudayaan Cina kuno. Nah, nama Tiongkok berasal dari kata Chungko yang berarti negeri tengah. Jadi kadang ada yang menyebutnya peradaban Tiongkok kuno, ada yang bilang peradaban Cina gitu ya. Nah, orang Cina kuno ini menganggap negerinya berada di tengah-tengah dunia gitu. Nah, penduduknya disebut Chunghua yang berarti penduduk negeri tengah. Nah, dari kata Chungko berubah menjadi Tiongkok gitu. Sedangkan dari kata Chungha menjadi Tionghoa. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu asal kata Tiongkok dan Tionghoa, nah inilah itu. Bisa lah kalian screen gitu ya. Ini dia asal katanya gitu. Kemudian kita akan bahas mengenai kondisi sosial politik pada masa ataupun pada waktu peradaban Cina ini ada gitu, di peradaban Cina. Nah, kebesaran sejarah peradaban Cina terbangun dari beberapa dinasti nih. Dinasti pertama adalah dinasti Xia. Kemudian beberapa dinasti yang menjadi ataupun memberi tonggak penting gitu dalam peradaban Cina itu ada pada masa pemerintahan dinasti Shang, kemudian dinasti Qin dan dinasti Han. Nah, dinasti Shang ini berlangsung sekitar 1600 sampai 1045 sebelum Masehi. Nah, raja yang pertama gitu ya dari dinasti Shang ini adalah Raja Tang namanya, Raja Tang. Nah, sebagai raja terakhir gitu ya pada dinasti Shang, kalau tadi raja pertamanya Raja Tang, kemudian raja terakhirnya itu adalah Raja Zhou namanya, ZHOU, Zhou. Nah, pemerintahan dinasti Shang ini dipimpin sebanyak 31 raja gitu. Nah, pemerintahan pada dinasti Shang ini bersifat feodal. Ayo Pak Allah. Rajin balin naski kosotan. Marah Halim boleh Dek suaranya, Dek. Iya, makasih ya Marah Halim ya. Nah, kita sampai mana tadi? Nah, jadi pemerintahan dinasti Shang itu sudah dipimpin gitu ya sebanyak 31 raja. Banyak ya 31 raja. Nah, pemerintahan pada dinasti Shang ini bersifat feodal. Nah, sistem ini kemudian berlanjut ke dinasti-dinasti selanjutnya. Nah, kedudukan raja bukan hanya memimpin manusia, tetapi juga wakil para dewa. Jadi raja ini dikatakan sebagai wakil para dewa gitu. Nah, sehingga kekuasaan raja bersifat mutlak. Nah, pemerintah raja sama halnya perintah raja nih, ketika rajanya merintah, menyuruh sesuatu, nah itu dianggap sama dengan perintah dewa. Jadi kalau misalnya lah kita diperintah lah gitu sama Tuhan kita ataupun sama dewa dengan agama lain, pasti kita itu dituntut untuk patuh gitu ya. Nah, sama seperti ini gitu. Jadi kekuasaan raja itu diibaratkan sama gitu ya dengan kekuasaan ataupun dengan perintah dewa kayak gitu. Nah, hal ini juga terjadi gitu ya pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara pada masa Hindu-Buddha. Nah, seperti yang udah kita bahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu. Bahwa pertemuan sebelumnya tentang kerajaan Hindu-Buddha gitu ya, bahwa raja ini kayak diibaratkan ataupun disamakan dengan dewa gitu, sehingga perintahnya itu kayak harus diturutin gitu, sama kayak perintah dewa gitu, nggak boleh dilanggar lah seperti itu. Nah,
Nah, temuan jejak dari peradaban pada dinasti Shang gitu ya, berupa penanggalan radiokarbon yang tertera pada cangkang kura-kura. Nah, kemudian ada artefak perunggu berupa gusi dan bagian dari kereta perang dan senjata. Jadi ada gitu peninggalan-peninggalan dari dinasti Shang ini seperti yang kakak sebutkan tadi. Oke, selanjutnya yang kedua tadi ada dinasti apa nih? Dinasti Qin ya. Habis dinasti Shang, ada dinasti Qin. Nah, ini berlangsung dari 221 sampai 205 sebelum Masehi. Nah, ini ditandai dengan Zhou Zhang mengangkat dirinya sendiri menjadi seorang kaisar dengan gelar Shi Huangdi. Nah, sebagai kaisar pertama pada dinasti Qin. Nah, selanjutnya ada dinasti Han. Nah, ini dinasti Han ini berlangsung dari 206 sampai 220 Masehi gitu ya. Sebagai pengganti dinasti Qin dibagi dalam periode Han Barat yang berlangsung pada 206 sebelum Masehi sampai 9 Masehi dan Han Timur pada 25 sampai 220 Masehi gitu. Oke, itu untuk kondisi sosial politik. Lanjut kita ke sistem kepercayaan dan religi. Nah, jadi pada awalnya di peradaban Cina ini menganut kepercayaan kepada dewa Feng Fa atau penguasa angin, dewa Lei Si atau penguasa angin topan, dan dewa Sahisan atau penguasa bukit dunia. Nah, mereka percaya gitu ya akan kehidupan di alam baka. Nah, hal ini dibuktikan adanya temuan makam, ini bukan makan ya, makam. Nah, temuan makam perempuan yang bernama Pu Hao di situs Anyang. Nah, di dalam makamnya ditemukan perhiasan, kemudian kain sutra, kemudian makanan yang diawetkan, dan jenazah laki-laki yang mungkin dimaksud untuk menjaga Pu Hao di alam baka. Oke, selanjutnya itu untuk sistem kepercayaan. Lanjut kita ke hasil budaya dan peradaban. Nah, jadi hasil budaya dan peradaban di peradaban Cina ini ada dua, yaitu menyangkut filsafat, kemudian ada teknologi. Nah, filsafat, ada yang tahu filsafat itu apa? Disebut juga kayak apa? Ilmu berpikir, Kak. Iya, ilmu berpikir. Ada lagi? Iya, filsafat ini lebih kepada ajaran-ajaran gitu ya. Cara berpikir juga bisa tadi seperti yang dikatakan oleh Edward tadi ya. Nah, ajaran-ajaran ini mulai berkembang pada masa dinasti Han. Di antaranya itu ada Lao Tse, kemudian Konghucu, kemudian ada Meng Tse. Nah, kalau kita lihat di sini di tabel ini, Lao Tse itu adalah ajaran yang mengajarkan bahwa di dalam kehidupan terdapat semangat keadilan yang bersifat abadi, disebut dengan Tao. Nah, inti dari ajaran Lao Tse ini adalah agar manusia menyerah pada nasib. Ya, Tao ini dipercaya memiliki kekuatan untuk mengatur segalanya, dan karena tujuan hidup manusia hendaknya diselaraskan dengan Tao. Kemudian Konghucu ini merupakan ajaran yang sering disebut juga dengan nama Konfusius. Nah, ajarannya ini berkembang pada masa pemerintahan dinasti Han. Nah, ajaran ini banyak gitu ya mengatur etika dalam keluarga dan hubungan pemerintah dan rakyat. Kemudian yang terakhir ataupun yang ketiga adalah filsafat Meng Tse. Nah, ini merupakan ajaran ataupun Mencius, ini ajaran yang disebut juga dengan Mencius gitu ya. Adalah murid dari Konghucu. Nah, Meng Tse ini berpendapat bahwa ajaran sang guru lebih banyak nih memihak kaum bangsawan dan bersifat sewenang-wenang. Nah, jika itu terjadi, raja harus diperingatkan dan dapat dihukum dengan diturunkan tahta. Jadi si Lao Tse ini atau si Mencius ini merupakan murid dari si Konghucu. Nah, dia ini
berpendapat gitu bahwa ajaran dari gurunya itu terlalu memihak bangsawan gitu dan sifatnya itu sewenang-wenang. Jadi dianya itu menentang itu gitu ya. Nah, jadi jika itu terjadi, raja harus diperingatkan gitu menurut dia dan dapat dihukum dengan diturunkan tahtanya menjadi raja gitu. Oke, itu tadi filsafat. Nah, kemudian teknologi. Nah, jadi peradaban awal Cina ini banyak gitu ya, memberikan kontribusi pada peradaban dunia gitu. Nah, peradaban awal yang muncul itu ditemukan di Tiongkok, kemudian menyebar keluar dari daratan Tiongkok gitu ya. Dan ketika digunakan oleh bangsa lain, turut meningkatkan peradaban bangsa penggunanya. Tak jarang makin berkembang gitu, pesat gitu di luar wilayah Tiongkok ketika ada yang memodifikasi dan mengembangkannya gitu. Nah, hasil budaya bangsa Tionghoa yang banyak membawa pengaruh besar nih bagi bangsa-bangsa di dunia itu ada di tabel ini nih, ini. Yang pertama itu ada apa tuh? Penggunaan kertas, tinta dan mesin cetak. Nah, enggak apa ya, kayak kita selama ini pakai kertas untuk nulis, kemudian pakai tinta gitu ya untuk nulis, kemudian mesin cetak untuk ngeprint. Ini sebenarnya awalnya itu ada dari peradaban Cina, kemudian dikembangkan gitu ya di negara-negara lain gitu, sehingga peradaban Cina ini sangat berpengaruh gitu ya untuk peradaban lain gitu. Nah, awal penemuannya itu berkembang pada pemerintahan Kaisar Han Wudi gitu dari dinasti Han. Kemudian teknologi apa lagi? Nah, dalam seni bangunan Tiongkok memiliki bangunan tembok besar. Nah, kalau kalian tahu tembok besar Cina tuh, nah masuk ke 7 keajaiban dunia ya, kalau nggak salah. Nah, itu merupakan peninggalan ataupun hasil budaya berupa teknologi dari peradaban Cina gitu, yang luar biasa, yang berpengaruh gitu ya bagi peradaban-peradaban lainnya bahkan hingga sekarang gitu. Nah, ini awal penemuannya itu pada dinasti Qin. Kemudian ada kain sutra. Nah, siapa nih suka pakai baju kain dengan kain sutra gitu ya, atau mamanya penjahit gitu yang sering jahit ataupun pernah jahit dengan menggunakan kain sutra. Nah, ini dikenal pada masa kekuasaan Shi Huangdi. Dan masih ada lain-lain gitu ya. Ini seni lukis dan keramik Tiongkok juga termasuk teknologi yang berkembang di peradaban Cina gitu. Kan nggak asing ya kita ketika ada nih keramik Tiongkok gitu, kayak mungkin di piring-piring kalian ada tuh piring zaman dulu kayak yang warna ukirannya biru atau apa gitu. Kakak kemarin pernah kami eskapasi namanya, penggalian gitu ya. Kalau di jurusan sejarah itu ada namanya nanti eskapasi, itu salah satu mata kuliah gitu ya. Mata kuliah itu kami eskapasi mencari temuan-temuan gitu. Kemarin itu kakak sempat nemuin gitu ya keramik itu gitu, keramik Tiongkok gitu. Jadi kami setelah kami dapatkan gitu, kemudian kami bersihkan, kemudian kami analisis ini dari daerah mana gitu berdasarkan bentuk, kemudian berdasarkan warna, kemudian berdasarkan corak dan sebagainya, itu adalah gitu. Agak ribet itu, mungkin nanti kalau yang tertarik dengan jurusan arkeologi ya, arkeologi ataupun sejarah, biasanya kalau di jurusan sejarah itu ada arkeologi itu sebagai ilmu bantu, tapi ada belajar gitu ya, hanya 1 semester. Tapi kalau lebih spesifik ada di jurusan arkeologi, itu kalian akan menggali-gali, melakukan eskapasi, penemuan barang-barang dulu lah gitu, peninggalan-peninggalan. Oke, itu untuk teknologi. Oke, nah selesai kita bahas tentang peradaban Cina gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai peradaban Mesir nih. Habis ke peradaban Cina, kita lanjut ke peradaban Mesir. Pertama kita akan bahas mengenai kondisi geografis dan kondisi alamnya dulu. Nah, jadi Mesir kuno ini merupakan suatu peradaban gitu ya, yang berkembang di bagian timur Laut Afrika. Nah, peradaban ini itu pusatnya di sepanjang Sungai Nil yang panjangnya lebih kurang 6.400 kilometer. Nah, panjang ya, 6.400 kilometer loh, panjang banget gitu ya. Nah, peradaban ini tuh dimulai dengan penyatuan Mesir Hulu dan Hilir sekitar 3.150 sebelum Masehi. Nah,
lembah Sungai Nil ini subur gitu ya. Nah, sehingga mendorong masyarakat untuk bertani gitu. Nah, jadi rata-rata peradabannya ini mereka itu punya kemahiran ataupun keahlian untuk bercocok tanam ataupun bertani lah gitu. Nah, jadi hasil pertaniannya itu ada gandum, kemudian sekoi dan jelai, kemudian padi-padian yang biji atau buahnya itu keras gitu. Nah, air Sungai Nil ini dimanfaatkan gitu ya untuk irigasi dengan membangun saluran air, terusan dan waduk. Nah, peranan Sungai Nil ini adalah sebagai sarana transportasi perdagangan. Jadi Sungai Nil ini yang panjang itu tadi yang 6.400 km itu juga dijadikan sebagai sarana transportasi perdagangan. Banyak gitu ya perahu dagang melintasi Sungai Nil gitu. Nah, peranan Sungai Nil ini juga sangat begitu penting nih bagi kehidupan masyarakat di lembah sungai tersebut. Nah, maka tepat gitu ya jika Herodotus menyebut negeri Mesir sebagai hadiah dari Sungai Nil. Nah, karena dibentuk di sekitar lembah Sungai Nil. Nah, peradaban Mesir kuno juga sering disebut sebagai peradaban lembah Sungai Nil. Jadi peradaban Mesir kuno ini sering juga nih orang sebut sebagai peradaban lembah Sungai Nil. Jadi jangan heran ketika ada orang kayak kasih ciri-ciri ataupun kasih soal tentang lembah Sungai Nil, peradaban lembah Sungai Nil apa ya? Peradaban apa itu? Aku kemarin belajar nggak ada peradaban lembah Sungai Nil. Nah, itu sama ya dengan peradaban Mesir kuno. Oke, lanjut kita ke kondisi sosial politik dari peradaban Mesir kuno. Aman ya, masih agak panjang memang. Oke, kondisi sosial politik dari peradaban Mesir kuno. Nah, jadi sejarah politik nih di Mesir kuno itu berawal dari terbentuknya komunitas di desa-desa sebagai kerajaan kecil. Nah, desa itu bernama nomen. Nah, desa tersebut kemudian berkembang menjadi kota dan berkembang lagi nih menjadi dua kerajaan kecil, yaitu kerajaan Mesir Hilir dan kerajaan Mesir Hulu sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Nah, pada tahun 3050 sebelum Masehi, seorang penguasa bernama Manes mempersatukan nih kedua kerajaan menjadi kerajaan Mesir besar. Nah, Mesir merupakan sebuah kerajaan yang diperintah oleh raja yang bergelar Fir'aun. Nggak asing ya nama rajanya nih. Fir'aun gitu. Dia ini berkuasa mutlak gitu ya. Nah, Firaun ini dianggap dewa dan dipercaya sebagai putra dewa Osiris. Nah, dalam menjalankan perintahnya, Firaun ini mengangkat para pejabat yang umumnya berasal dari golongan bangsawan. Iya, Nadia Helen agak suntuk, Kak. Emang gitu. Kan tadi Kakak udah bilang ya, materi ini memang padat gitu ya. Tapi ya mau gimana gitu. Namanya sejarah. Sejarah ini kalau kita bahas tentang peradaban, tentang kerajaan, memang suntuk gitu. Kakak kan udah disclaimer nih dari awal. Beda ya kita ketika bahas tentang kemarin itu tentang hidup Buddha, yang tentang peninggalan-peninggalan, tentang akulturasi. Beda dia vibes-nya dengan belajar tentang peradaban dan tentang kerajaan. Memang kalau udah kita bahas tentang peradaban, tentang kerajaan, memang padat gitu. Kita memang harus paham benar, kayak harus kita baca ulang, kita paham betul gitu. Ulang-ulang terus. Kalau hanya didengar sekali kayak ini belajar ini sama kakak, mungkin kalian agak kurang dapet gitu. Jadi kalian juga harus rajin baca yang lain gitu, kayak sambil golek-golek gitu ya, sambil tidur-tiduran, search gitu. Kayak googling gitu. Kayak. Nah, jadi di peradaban Mesir kuno ini tadi rajanya yang terkenal itu adalah Raja Fir'aun. Mungkin nggak asing gitu ya untuk teman-teman ataupun untuk adik-adik dengan nama Fir'aun gitu. Nah, ini sejarah panjang ya para penguasa di Mesir kuno. Nah, jadi sebenarnya ini ada penjelasannya, cuman agar tidak terlalu ini ya, tidak terlalu
berat adik-adik nerimanya, ini kakak buat kayak diagram gini ya. Nah, jadi dianya itu dimulai dari periode pradinasti. Ini sekitar tahun 3100 sampai 3050. Kemudian masuk ke dinasti awal pada tahun 3050 sampai 2686 sebelum Masehi. Kemudian masuk ke kerajaan lama, ini tahun 2686 sampai 2181 sebelum Masehi. Kemudian masuk dianya ke bawah, menengah pertama, periode menengah pertama ya, ini tahun 2181 sampai 1991. Kemudian ada kerajaan pertengahan. Nah, ini tahun 2134 sampai 1690. Kemudian ada menengah kedua, ini dan bangsa Hyksos, HYKSO. Nah, itu tahun 1674 sampai 1549 sebelum Masehi. Kemudian ada turun lagi ke bawah kerajaan baru. Nah, ini 1549 sampai 1069 sebelum Masehi. Kemudian masuk ke menengah ketiga, ini 1069 sampai 6503 sampai 653 sebelum Masehi. Kemudian masuk ke periode akhir 672 sampai 332 sebelum Masehi. Kemudian dinasti Ptolemeus, ini sempat kita singgung tadi di awal. Ini tahun 332 sampai 30 sebelum Masehi, dan masuk kepada kekuasaan Romawi 30 sebelum Masehi sampai 300-an Masehi. Jadi ini panjang banget gitu ya. Tapi kenapa nggak kakak bahas lebih dalam? Ini jarang kok masuk gitu. Jadi kita cukup tahu aja tentang bagaimana sejarah panjang para penguasa gitu di Mesir kuno, mulai dari pradinasti sampai ke kekuasaan Romawi ini. Oke, kita lanjut ke kondisi sosial dan struktur masyarakat di peradaban Mesir kuno. Nah, masyarakat Mesir kuno gitu ya, dikelompokkan ke dalam sistem hierarki dengan Firaun berada di posisi paling puncak serta Buddha di posisi paling bawah. Ini kebaca nggak tabelnya? Kebaca sih Kak, walaupun kurang jelas gitu. Iya, di zoom aja ya, Dek, kan bisa tuh di zoom di situ. Iya, nah jadi bisa dilihat di sini ya. Nah, jadi nomor 1 paling atas nih ada Firaun gitu. Nah, Firaun ini diyakini sebagai Tuhan gitu ya, yang ada di bumi. Dia berwenang dalam membuat hukum, menjaga ketertiban dari serangan. Kemudian di bawah Firaun itu ada namanya wazir. Nah, wazir ini adalah penasehat utama Firaun yang terkadang berperan sebagai imam agung. Nah, ia ini berwenang dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Kemudian di bawah wazir ada para bangsawan. Nah, golongan ini berkuasa di kota-kota Mesir yang berstatus otonom. Nah, mereka ini berhak gitu ya membuat kebijakan serta bertanggung jawab memelihara ketertiban. Kemudian ada imam, di bawah para bangsawan itu ada imam. Nah, imam ini atau disebut juga pendeta gitu ya. Nah, ia bertanggung jawab membuat para dewa senang. Nah, mereka menyiapkan upacara atau ritual di kuil. Kemudian ada juru tulis, di bawah imam itu ada juru tulis. Nah, juru tulis ini bertugas mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting melalui catatan tertulis, karena pada masa itu nggak ada foto ya. Kalau ada foto juga dia foto aja, ngapain nulis ya, capek. Sedangkan anak sekolah sekarang aja kalau gurunya nyatat di papan tulis tinggal di foto, males banget dan sekarang nulis ya. Kalau kakak lihat sih seperti itu kalau kakak ngajar di sekolah. Oke. Kemudian ada di bawah juru tulis itu ada tentara. Nah, tentara ini bertanggung jawab dalam mempertahankan kerajaan dari serangan musuh. Kemudian ada tukang, di bawah tentara ada tukang. Nah, tukang ini merupakan tenaga kerja terampil seperti membuat tembikar, kemudian pelukis, kemudian mematung, memintal, membuat sepatu, dan juga
penjahit. Kemudian di bawah tukang ada petani. Nah, petani ini merupakan golongan terbesar gitu masyarakat Mesir kuno. Dia bekerja di tanah milik Firaun dan para bangsawan. Jadi petani ini dianya bukan bertani di apanya sendiri gitu ya. Dia bertani di ladangnya ataupun di tanah milik Firaun dan para bangsawan. Dan yang terakhir yang kakak bilang tadi, yang paling bawah, jika tadi Firaun paling atas, maka yang paling bawah adalah budak. Nah, budak-budak di Mesir ini umumnya adalah tawanan perang. Nah, para budak ini banyak ditemukan gitu ya di dalam istana Firaun dan di rumah-rumah para bangsawan. Kemudian kita masuk kepada sistem kepercayaan. Nah, kepercayaan gitu ya, kekuatan gaib dan adanya kehidupan setelah kematian ini merupakan kepercayaan yang dipegang secara turun-temurun nih oleh orang-orang yang tinggal di peradaban Mesir kuno. Nah, jadi orang Mesir ini percaya gitu ya bahwa dewa-dewa perlu nih diberi sesajen untuk mencegah amarah mereka. Jadi orang ini takut kalau dewa-dewanya itu marah, jadi perlulah dikasih sesajen gitu. Nah, dewa-dewa ini disembah dalam sebuah kuil. Tapi kuilnya ini nggak dijadikan sebagai tempat ibadah, melainkan pada hari tertentu patung akan dikeluarkan untuk disembah oleh masyarakat. Jadi cuma untuk tempat patung. Nah, masyarakat Mesir juga percaya ya pada adanya kehidupan setelah mati. Jadi mereka ini percaya bahwa nanti kalau misalnya kita udah mati, ya akan ada kehidupan lagi gitu. Nah, mereka ini menginginkan agar jiwa ataupun roh mereka itu dapat hidup selamanya. Nah, oleh karena itu mereka merancang nih cara-cara mengawetkan jenazah dengan pembalseman atau pemumian. Jadi kalau adik-adik tahu ya, kayak mumi-mumi tuh yang dibalut-balut itu, kemudian dibalsem biar awet gitu ya. Kalau kayak yang katanya Firaun gitu ya, dibalsem biar tubuhnya awet gitu. Nah, itu sebenarnya usaha mereka gitu, biar jenazahnya itu nggak busuk, karena mereka inginnya itu jiwa dan roh mereka itu dapat hidup selamanya gitu. Kalau misalnya busuk, mereka itu nganggapnya kayak roh mereka itu, jiwa mereka itu ya mati gitu. Sedangkan mereka pengennya hidup selamanya kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah hasil budaya. Nah, hasil budaya dari peradaban Mesir kuno ini ada tulisan hieroglif. Nah, hieroglif ini ditemukan tulisan di dinding piramida. Ini ditemukan di dinding-dinding piramida. Ada yang pernah ke sana, ke Mesir, lihat di piramida gitu? Nggak ada ya? Atau pernah jalan-jalan ke Mesir? Soalnya kakak nggak pernah lihat gitu ya. Mana tahu adik-adik ada yang udah pernah jalan-jalan ke Mesir gitu. Lihat langsung hieroglif ini. Nah, kemudian tugu obelisk maupun daun papirus. Nah, huruf hieroglif ini terdiri dari gambar dan lambang berbentuk manusia, kemudian hewan dan benda-benda. Jadi setiap lambang itu juga punya makna gitu ya, bukan semata-mata bentuknya lambangnya seperti itu, tapi ada maknanya gitu. Nah, tulisan hieroglif ini berkembang gitu menjadi lebih sederhana. Kemudian dikenal dengan tulisan hieratis atau tulisan suci dan demotis atau tulisan rakyat. Nah, selain itu gitu ya, ada juga nih ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi bangsa Mesir ini banyak gitu ya mewariskan ilmu pengetahuan penting bagi kehidupan manusia, antara lain misalnya pengetahuan tentang astronomi, kemudian sistem kalender, matematika, kemudian teknik pembangunan sejumlah bangunan seperti piramida, kemudian obelisk, sphinx, kemudian kuil, dan pengobatan gitu. Nah, astronomi ataupun ilmu perbintangan juga berkembang gitu di Mesir. Kemampuan dalam bidang matematika juga sangat membantu mereka gitu ya dalam membangun piramida. Oke, kita lanjut ke peradaban selanjutnya, yaitu peradaban Yunani dan Romawi. Oke. Nah, peradaban Yunani ini merupakan salah satu pusat peradaban tertua gitu ya yang ada di Eropa. Nah, kalau misalnya tadi Mesopotamia itu ada di Asia,
Nah, si Yunani dan Romawi ini merupakan pusat peradaban tertua yang ada di Eropa. Nah, jadi tingginya tingkat peradaban Yunani ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya yang pertama adalah keadaan alamnya. Nah, daerah Yunani ini terletak di ujung tenggara benua Eropa gitu ya. Kemudian ada dari penduduk bangsanya. Nah, jadi Yunani ini merupakan pencampuran daerah antara para pendatang gitu ya, dari padang rumput sekitar Laut Kaspia dan penduduk asli yang mengusahakan pertanian. Kemudian ada dia seni bangunan atau seni pahat. Nah, ini banyak gitu ya, dibangun gitu kuil-kuil gaya Doria seperti Akropolis, kemudian ada kuil Dewa Zeus gitu di Olympus. Nah, kemudian juga ini ya, ada juga seni teater. Nah, juga ada seni sastra. Jadi seni teaternya itu berkaitan dengan seni sastra gitu. Kemudian ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pada masa itu gitu ya, mereka itu menciptakan perahu layar sebagai sarana untuk mengarungi Laut Tengah dan menghubungkan daratan Yunani dengan daerah-daerah pantai di timur Pulau Silisia. Kemudian membuat barang dari tanah liat. Kemudian mereka menghasilkan karya arsitektur. Kemudian mengembangkan industri untuk menunjang perdagangan. Kemudian menghasilkan karya dari benda-benda logam. Oke, kemudian pemerintah dan hukum. Nah, jadi Yunani ini dikelilingi oleh gunung, lembah, dan teluk. Nah, keadaan alam ini mempersulit hubungan satu kelompok dengan kelompok lain. Jadi, pemukiman-pemukiman yang terpisah itu lambat laun berkembang nih menjadi negara kota yang merdeka. Nah, negara kota tersebut disebut dengan polis gitu ya pada masa itu. Jadi, di Yunani itu terdapat banyak negara kota nih, di antaranya negara-negara kota itu ada 2 nih negara polis yang terkemuka, yaitu ada polis Sparta dan Athena. Mungkin nggak asing ya adik-adik dengan Sparta dan Athena. Kemudian ada filsafat. Nah, jadi filsafat bangsa Yunani ini banyak gitu ya diterjemahkan dan ditafsirkan oleh para filsuf Islam dan melalui kesusastraan Islam. Nah, ciri dari filsafat Yunani itu yaitu metode berpikir logis atau rasional dan sistematis. Nah, cara penyelidikan terhadap suatu peristiwa dan gejala-gejala alam sampai pada masalah yang sekecil-kecilnya. Jadi masalah kecil aja nih dia sangat diperhatikan gitu oleh si orang Yunani ini. Kemudian ada kepercayaan. Kepercayaan bangsa Yunani itu mereka ini percaya pada dewa-dewi yang bertubuh seperti manusia, tetapi lebih indah, nah lebih besar dan tidak dapat mati gitu menurut mereka. Kemudian ada nih peninggalan budayanya. Nah, jadi peninggalan budaya pada peradaban Yunani kuno ini ada seni pahat gitu ya, yang umumnya adalah karya seni bangunan gitu, dan seni pahat ini diciptakan sebagai tanda pengabdian terhadap dewa-dewa. Jadi mereka ini buat ukir-ukiran, kemudian seni-seni pahat itu ditujukan kepada dewa kayak gitu. Nah, itu tadi kita bahas tentang Yunani. Sekarang kita masuk kepada Romawi. Oke, kita masuk kepada Romawi yang dimulai di awal ini tentang Romawi daerah awal kekuasaannya. Nah, jadi kerajaan Romawi ini adalah daerah semenanjung Apenin atau daerah Italia. Nah, daerah Italia ini terdiri atas daerah pegunungan dan daerah dataran rendah. Jadi dataran rendah itu merupakan daerah yang subur gitu ya. Nah, hasil buminya di daerah Romawi ini adalah gandum, kemudian jagung, padi, sayur-sayuran, buah-buahan gitu. Kemudian daerah padang rumput digunakan untuk usaha peternakan. Nah, pegunungan Apenin ini menghasilkan bahan mineral, diantaranya biji besi, kemudian tembaga, emas, dan batu alam. Jadi kalau kita perhatikan gitu ya, di setiap peradaban pasti pertanian gitu yang paling menonjol. Jadi mungkin ini bisa
juga memudahkan adik-adik untuk mengingat gitu ya hasil kebudayaan di setiap daerah gitu. Ada pasti ada pertanian yang menonjol gitu. Oke, selanjutnya kita bahas tentang asal-usul bangsa Romawi. Nah, bangsa Romawi ini merupakan pencampuran daerah antara penduduk asli dengan suku-suku Kelana. Nah, suku Kelana yang datang gitu ya dari daerah utara lebih dulu nih datang di Italia dari suku-suku Kelana yang datang dari daerah padang rumput sekitar Laut Kaspia. Oke, kita lanjut aja ya, waktunya tinggal setengah jam lagi soalnya. Nah, kita lanjut ke administrasi dan pemerintahan. Nah, jadi ini kakak bahasnya itu kakak bagi menjadi 4. Yang pertama itu zaman kerajaan, yaitu dari tahun 750 sampai 510 sebelum Masehi. Jadi kerajaan Romawi ini berasal dari sebuah kota, yaitu kota Roma ya. Nah, menurut cerita tradisi rakyat, kota Roma ini didirikan oleh Remus dan Remulus tahun 750 atau 751 sebelum Masehi di atas 7 buah bukit gitu. Jadi kalau namanya cerita rakyat atau tradisi rakyat ini kadang ada juga yang nggak masuk akal gitu ya. Jadi kalau untuk mengenai tentang kerajaan Romawi ini bisa adik-adik mungkin baca nanti di googling gitu ya lebih jelasnya gitu. Ini kakak bahas sekilas aja. Oke, selanjutnya adalah zaman Republik, yaitu 510 sampai 31 sebelum Masehi. Nah, pada mulanya gitu ya, Republik Romawi ini adalah republik kaum patrisia dengan sistem pemerintahannya bersifat aristokrat. Nah, ketika itu masih berbentuk sebuah polis atau negara kota. Namun dalam waktu 5 abad, Republik Polis tumbuh menjadi sebuah imperium. Nah, lanjut adalah Kekaisaran Romawi. Nah, Kekaisaran Romawi ini, kaisar pertamanya itu adalah bernama Octavianus yang diangkat ataupun diangkat oleh Senat. Jadi Senat memberi gelar Augustus kepada Octavianus atau Agustus yang artinya Maha Mulia gitu ya. Nah, Octavianus juga menjabat sebagai kepala agama dan ia juga telah menjadi seorang raja besar dengan kekuasaan mutlak. Jadi kebanyakan di sini raja-rajanya itu berkuasanya itu secara mutlak gitu ya. Kemudian pembagian Romawi. Nah, pada masa pemerintahan Kaisar Theodosius, nah wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu Kekaisaran Romawi Barat dengan ibu kotanya Roma dan Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kotanya Konstantinopel. Nah, ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada pada masa Romawi gitu ya. Ada pengetahuan seni bangunan gitu, karena mereka berhasil menemukan beton, kemudian pengetahuan dalam pembuatan jalan, jembatan, saluran air, pembangunan air dalam kota gitu masih digunakan gitu ya sampai sekarang gitu ya masih ada gitu. Mungkin kalian di rumah ada jembatan, ada jalan, ada saluran air gitu. Nah, itu merupakan peninggalan peradaban dari Romawi. Kemudian ada pengetahuan dalam bidang kemiliteran. Kemudian ada memiliki norma-norma kehidupan hukum yang bersumber pada kesetiaan warga negara. Kemudian pengetahuan dalam bidang pemerintahan juga. Ini kehidupan sosial ekonominya gitu ya. Nah, masyarakat Romawi ini terdiri atas golongan masyarakat bebas dan golongan budak. Nah, pada masa pemerintahan Republik Romawi ini jumlah budak itu meningkat gitu. Nah, para budak juga mendapatkan perlakuan yang kurang manusiawi gitu. Nah, jadi perkembangan perekonomian Romawi ini mengalami kemajuan saat pemerintahan Kaisar Octavianus. Nah, perdagangan berkembang pesat. Romawi juga menjalin hubungan dagang dengan daerah-daerah yang berada di sekitar Laut Tengah dan bangsa Cina. Jadi
Kemudian masyarakat Romawi ini juga telah mengenal uang nih sebagai alat tukar dalam perdagangan. Jadi dengan demikian, sistem perekonomian masyarakat Romawi ini telah mengalami kemajuan gitu ya. Lalu bagaimana kepercayaan dari masyarakat pada peradaban Romawi? Nah, ketika kerajaan Romawi berdiri, masyarakat itu mempunyai kepercayaan yang bersifat animisme. Ada yang tahu animisme itu apa? Kepercayaan pada roh nenek moyang. Iya, jadi kepercayaan ini itu mengenal beberapa roh seperti Pesta sebagai roh pengurus api tungku, kemudian ada Lares sebagai roh penjaga rumah, kemudian ada Penates sebagai roh penjaga lumbung, kemudian di samping kepercayaan masyarakat yang politeisme, masyarakat Romawi percaya akan perawan pesta yang bertugas menjaga api suci. Orakel Sibel yang menjadi acuan nasihat dan keadaan darurat perang, kemudian Pontifex Maximus Kaisar sebagai kepala agama. Oke, terakhir dari peradaban Romawi yaitu peninggalan budayanya. Nah, kebudayaan bangsa Romawi ini banyak gitu ya, mendapat pengaruh dari kebudayaan Helenisme. Nah, manusia Romawi adalah manusia yang praktis. Jadi hasil karya mereka itu dapat ditemukan bekas-bekasnya di antara Kolosseum dan Amotheates, yaitu suatu bangunan yang berwujud serta berbentuk seperti stadion. Nah, Pantheon yaitu rumah dewa dan dari orang-orang Romawi, kemudian viadus yang berfungsi sebagai saluran air, kemudian ada limes atau rangkaian benteng seperti tembok Hadrianus. Nah, sedangkan hasil karya sastra adalah Aeneas, hasil karya Virgilius, kemudian Metamorphos, hasil karya Ovidius, kemudian ada De Bello Gallico, hasil karya Julius Caesar, kemudian hukum Romawi ini mengatur hubungan antara manusia dan haknya sebagai warga negara. Jadi hukum dianggap sebagai hasil karya cipta manusia. Jadi mereka menganggap bahwa hukum ini juga bagian dari seni gitu ataupun karya cipta gitu yang diciptakan oleh manusia. Oke, itu untuk peradaban Romawi cukup panjang karena peradaban ini bisa dibilang peradaban berpengaruh lah gitu, kayak kita nggak asing lah gitu dengan peradaban Romawi, Yunani gitu ya. Jadi cukup panjang bahasannya. Oke, kita masuk kepada peradaban yang terakhir nih, yaitu Amerika kuno. Nah, jadi 3 peradaban besar yang berkembang di benua Amerika ini tidak dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Berbeda dengan peradaban-peradaban pendahulunya gitu di Asia, Afrika, dan Eropa yang sebelumnya kita bahas gitu. Nah, peradaban-peradaban di Amerika tidak terlalu banyak meninggalkan bukti-bukti arkeologis serangan dari bangsa lain. Nah, dengan sengaja menghancurkan hasil-hasil budaya mereka. Nah, manusia masa praaksara diperkirakan gitu telah mendiami wilayah ini sejak 8000 sebelum Masehi. Nah, sejak 6000 sebelum Masehi terdapat kelompok pemburu dan peramu di wilayah pegunungan Andes Amerika Selatan ini mirip dengan Indonesia ya, kayak kehidupan berburu dan meramu gitu. Nah, pada sekitar 5300 sebelum Masehi di Peru ya, banyak nih penduduk menetap dan menguasai cara-cara mendirikan bangunan dan membuat perhiasan. Itu untuk peradaban awalnya. Oke, selanjutnya ada peradaban Aztec. Nah, bangsa Aztec adalah bangsa pengembara yang tiba di lembah Meksiko pada abad ketiga. Nah, penguasa pertama Tenochtitlan adalah seorang raja pendeta yang bernama Tenoch yang tercatat nih wafat pada tahun 1370. Nah, Kekaisaran Aztec memiliki kesatuan tentara yang mereka banggakan yang disebut dengan Kesatria Elang dan Kesatria Jaguar. Nah, dewa tertinggi yang mereka sembah adalah dewa matahari yang mereka sebut dengan Huitzilopochtli. Nah, bangsa Aztec ini telah mengenal tulisan piktograf yang mirip dengan huruf hieroglif yang disebut Nahuatl. Nah, alfabet untuk bangsa ini berbentuk gambar gitu ya.
Oke, terakhir adalah peradaban Inka. Nah, Kekaisaran Inka ini terletak di wilayah Peru, yaitu sekitar Danau Titicaca dekat pegunungan Andes. Nah, pendirinya adalah Manco Capac yang dianggap putra dari Dewa Matahari. Nah, bangsa Inka ini menerapkan sistem federal yang terdiri dari pemerintah pusat dengan Cusco sebagai ibu kota dan 4 wilayah atau suyu yang terdiri dari Cicay Suyu. Nah, Cicay Suyu, kemudian Anti Suyu, Kunti Suyu, dan Kula Suyu. Nah, bangsa Inka ini dikenal gitu ya sebagai bangsa yang religius. Nah, mereka itu menyembah dewa bumi yang bernama Pachamama dan dewa matahari Viacoka. Nah, banyaknya situs bangunan gitu, istana dan kuil di wilayah Cusco menunjukkan bahwa bangsa Inka memiliki kemampuan untuk membuat bangunan dalam bentuk yang megah gitu pada masa itu. Oke, cukup sekian bahasan kita tentang peradaban awal dunia. Sangat padat banget malah kalau kakak bilang. Karena tadi di awal kakak juga udah disclaimer kalau kita belajar tentang peradaban ini akan agak mual. Akan agak mual gitu ya, agak banyak gitu. Karena juga tidak dekat dengan kita karena ini ada di luar gitu. Jadi agak sulit memahaminya, tapi kakak harap ada sedikit yang bisa adik dapatkan gitu, yang menjadi oleh adik-adik untuk malam hari ini dibawa gitu, untuk terima lah gitu materinya gitu. Nah, kalau kakak ya belajar itu kita hal-hal yang menariknya kita lihat gitu. Di PPT ini kakak buat sebenarnya isi dari PPT kakak ini hal-hal yang menarik gitu di seputar materi kita gitu. Jadi mungkin adik-adik bisa mulai belajarnya atau mulai menghafalnya atau mulai memahaminya itu dari PPT ataupun slide yang kakak berikan. Oke. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Kak, aku ingin bertanya, Kak. Siapa tuh? Vicky, Kak. Siapa? Vicky, iya Vicky. Apa itu Vicky? Kak, katanya itu pas saya dengar itu pemimpin suku Aztec pernah bermimpi akan datang ini ya, makhluk berkepala 2 dan berkaki 4. Benar nggak, Kak? Gimana? Itu katanya suku Aztec, pemimpin suku Aztec itu pernah bermimpi bahwasanya akan datang ini apa, makhluk berkepala 2 dan berkaki 4. Itu benar nggak, Kak? Kalau itu kakak kurang tahu sih. Dia pernah bermimpi itu karena kalau Vicky taunya itu dari mana gitu? Maksudnya kayak kan dia bermimpi tentang itu gitu ya. Bermimpinya itu untuk apa? Ya pokoknya dia mimpi aja kayak ini akan datang gitu, yang makhluk tadi. Bro, boleh tahu rajanya siapa tuh yang mimpi? Nggak tahu, pokoknya ini aja kepala sukunya. Oke deh. Kak, mau bertanya juga, Kak. Oke, siapa tuh? Meu, Kak. Iya, Meu. Itu kan dinasti-dinasti yang berkuasa di Cina itu yang kakak mention itu ada 4. 4 apa 3 ya tadi? 4 ya, Kak? 3. Xia, Shang, sama Xin. Di bukuku itu ada 5, Kak. Tang dan Han, Kak. Mungkin kelupaan. Ada Xia, Shang, Zhou, Xin, sama Han. Kalau Zhou tuh dari tahun 1045 sampai 256 sebelum Masehi, jadi lumayan lama, Kak. Oke, sebentar ya. Kak, saya mau bertanya, Kak. Iya, sebentar ya, Dek, satu-satu. Oke, tadi Mutia ya. Tadi kalau di bukunya Mutia itu ada 5. Nah, di sini kakak ini kan, di sini beberapa dinasti yang memberikan tonggak penting gitu ya. Jadi, yang memberikan tonggak penting dalam peradaban Cina. Artinya,
yang paling berpengaruh gitu di dalam peradaban Cina itu ada 3, dinasti Shang, dinasti Qin, dan dinasti Han. Mungkin kalau di bukunya Mutia ada 5, is okay gitu. Itu bisa untuk menambah pengetahuan kita juga gitu, mempelajari itu gitu. Tapi biasanya dinasti yang sering muncul ataupun yang sering yang menjadi tonggak gitu, yang paling pentingnya itu ada 3, dinasti Shang, dinasti Qin, dan dinasti Han gitu. Memang ada dinasti Tang dengan dinasti Xia. Ini tadi di sini juga kakak ada sebutkan di awal. Dinasti yang pertama ada dinasti Xia. Kemudian ada beberapa dinasti yang memberikan tonggak penting nih dalam peradaban Cina, yaitu ada pada masa pemerintahan dinasti Shang, kemudian dinasti Qin, kemudian dinasti Han. Nah, untuk pertanyaan dari siapa tadi ya? Piki. Nah, untuk rajanya bermimpi itu tadi, mungkin nanti kita cari tahu bareng-bareng kali ya. Kalau itu kakak belum pernah dengar, mungkin bisa jadi pengetahuan baru juga nih untuk kakak, untuk teman-teman juga yang lain yang ada di sini. Nanti mungkin bisa kita cari tahu bareng, mungkin di pertemuan selanjutnya nanti akan kakak bahas sedikit gitu ya. Apakah itu benar gitu yang dinyatakan oleh Vicky atau tidak gitu, karena kakak juga baru dengar gitu. Dan itu juga enggak terlalu ini, kakak di sini menyampaikan yang ini aja, yang mungkin sering-sering ataupun yang akan masuk lah gitu di UTBK kalian gitu. Jadi kalau kita belajarnya terlalu banyak juga kan pusing ya, sedangkan ini aja kita udah kayaknya berat banget nih kepalanya. Kakak juga agak mual bahas tentang peradaban ini gitu. Oke, Valentino gimana? Jadi gini Kak, di sini saya mau bertanya, pertanyaan saya yaitu, itu apakah bangsa Maya tidak termasuk ya dalam peradaban Amerika? Bangsa Maya? Hanya suku sih, walaupun mereka kan membangun banyak bangunan juga di Meksiko kalau nggak salah tuh. Nah, jadi kalau kita bahas tentang peradaban Amerika ini dia ada 3 gitu, yang paling yang suku yang paling mendominasi, ataupun di sini kan kakak udah bilang di 3 peradaban besar gitu. Ada 3 peradaban Amerika gitu yang harus kita tahu lah gitu ya. Di sini gitu. Yang itu tadi ada bangsa Aztec, kemudian ada bangsa apa tadi satu lagi? Bangsa Inca, kemudian Inca. satu lagi kakak Inca. iya, kakak agak lupa 3 Nah, iya, satu lagi ada suku Maya. Ketinggalan di Ya. sini berarti. Oke. Iya, ini hanya 2 ya. Padahal tadi kakak katakan di awal ada 3 ya. Oke deh. Kak izin bertanya. Oke, siapa nih? Ini mungkin Maya. pertanyaan terakhir ya, karena Iya. waktu kita udah ini. Iya, Maya? Ini kan kita bahas peradaban dunia. Nah, peradaban dunia kan diawali Mesopotamia. Kemudian kalau kita mundur sedikit, kan di Nusantara sendiri kan juga ada, di Indonesia sendiri kan juga ada peradaban juga, Kak. Nah, apakah skala waktunya itu sama? Jadi peradaban yang maksudnya peradaban dunia dengan Indonesia itu skala waktunya sama, ataukah peradaban dunia lebih dulu, kemudian ada tadi masuk peradaban Cina segala macam, baru masuk ke Nusantara, itu sama waktunya atau duluan yang dunia, Kak? Oke. Oke, apakah duluan peradaban dunia atau peradaban Islam atau peradaban yang ada di Nusantara? Indonesia? Apa
mereka sama-sama ada gitu. Kalau yang kakak ini ya, mungkin bisa kita telisik dari tahun-tahunnya kali. Kakak juga lupa masalah tahunnya. Coba kita lihat ya. Nanti masih boleh bertanya nggak ya? Soalnya tadi saya mau bertanya apa namanya, rada ragu gitu. Oh iya, sebentar ya. Kita satu-satu deh. Kayaknya pertanyaan Maya tadi jadi pertanyaan terakhir kita. Karena waktu kita tinggal 15 menit, kita belum bahas soal nih. Oke. Kalau adik-adik, ada yang tahu nggak peradaban awal Indonesia dengan peradaban awal dunia itu duluan mana? Atau ada yang mau nebak gitu? Kan kita udah belajar ya sebelumnya. Dunia, Kak. Dunia. Begitu kata Valentino. Kenapa Valentino? Dunia. Ya karena di dalam catatan sejarah kan negara kota pertama kan Sumeria dan Akkadia kan. Jadi yang pasti kan itu Sumeria dan Akkadia, peradaban itu dunia itu yang pertama. Kalau peradaban Indonesia kayaknya sedikit di bawahnya deh. Itu menurut saya, Kak. Oke, Iya. Benar ya. Jadi yang pertama itu adalah peradaban dunia, baru peradaban Indonesia. Kalau kita lihat lagi pembahasan peradaban awal Indonesia dari pembentukan kepulauan Indonesia dan sebagainya, itu kan kita mulai dari Indonesia aja baru muncul tahun berapa, gitu ya. Kan kita kan bicaranya ini tentang Indonesia. Indonesia itu adanya kapan? Nah, peradaban awal Indonesia itu kan ada yang kita akan bahas tadi, manusia purba dari Sangiran, kemudian dari Trinil, kan biasanya gitu ya. Kemudian Proto Melayu, Deutero Melayu gitu. Itu kalau dilihat dari tahunnya, seingat kakak sepertinya duluan peradaban dunia, baru peradaban Indonesia. Tapi mungkin nanti bisa kita cari tahu lagi lebih dalam mengenai itu, apakah duluan peradaban dunia atau peradaban Indonesia, kayak gitu. Tapi kita fokus kepada peradaban dunianya dulu nih, karena kita peradaban Indonesia kemarin udah sempat bahas di awal gitu. Jadi Kakak harap mungkin adik-adik di sini bertanyanya itu seputar yang udah kita pelajari. Karena apa? Karena mungkin yang adik-adik tanyakan itu menarik, cuman yang adik-adik tanyakan, kan kita di sini tujuannya itu untuk ini ya, untuk menjawab soal-soal mungkin UTBK dan sebagainya. Nah, hal-hal yang masuk ke dalam UTBK itu yang udah kakak sampaikan tadi sebenarnya dari awal materi-materinya gitu. Nah, untuk seperti tadi pertanyaan Vicky yang tentang mimpinya raja itu sebenarnya itu hal menarik gitu. Mungkin itu bisa menjadi pengetahuan umum yang kita tahu, tapi pengetahuan umum ini ya namanya juga pengetahuan umum, kita tahu, cuman tidak begitu harus tahu juga gitu. Mungkin itu sih. Tadi apa? Gimana Valentino? Siapa sih tadi? Suku Maya, Kak. Kan termasuk juga. Iya, suku Maya termasuk kan? tadi ya. Tadi ke skip kakak tadi bahas suku Maya. Mungkin nanti di PPT-nya kakak tambahin deh suku Maya untuk yang dimasukin ke ini kalian ya. Ke yang bisa kalian lihat lagi. Nanti akan kakak tambahin di sini suku Maya, nanti akan kakak share ke ininya, ke pihak Ekodunya biar di materinya dikasih ke kalian yang udah ada, yang lengkap gitu ya, yang ada suku Mayanya. Oke, karena waktu kita tinggal 10 menit, kita masuk bahas soal aja kali ya. Ya, Kak. Takutnya nggak sempat nih ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain gitu ya, mungkin adik-adik bisa tanyakan kalau misalnya nanti adik-adik ketemu nih ada soal gitu ya, kan kalian punya ini ya, punya hak untuk bertanya gitu soal mengenai soal tentang materi. Nah, itu bisa nanti ditanyakan, nanti mungkin akan dijelaskan lebih lengkapnya. Mungkin adik-adik juga bisa
bertanya secara pribadi juga ke kakak, mungkin lebih santai gitu ya, tidak di forum ini gitu. Nomor Nanti WA-nya Kak? nomor WA mungkin DM aja kali di Instagram, cari aja nama kakak, pasti ada. Oke. Kita langsung aja bahas soal, tapi kakak mau stop share dulu karena ini, aduh. Oke, sebentar. Karena share screen-nya udah ada jawabannya gitu. Kakak nggak bisa slideshow. Yang mau tanya pribadi ataupun kayak seputar sejarah, sharing-sharing sama kakak boleh ya. Kita boleh sharing mungkin tentang seputar kampus Unimed, sejarahnya gimana gitu, yang tertarik dengan sejarah gitu, boleh. Dari Instagram kakak, cari aja Parida Hasni, ada. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini soal pertama, coba disimak soalnya. Ajaran Konfusianisme adalah sesuatu kekuatan yang mengatur segala-galanya dalam alam semesta ini, sehingga tercapai keselarasan. Nah, ajaran ini dikembangkan oleh A. Mengse, B. Lause, C. Kongfuce, D. Tause, atau E. Mengse. Yang mana? Tadi udah kita bahas. C. Oke, di chat juga boleh ya jawabnya ya. Oke, C, apa Kak. nih? C. Kongfuce. Iya, kata Valentino C. Yang lain gimana? Tadi udah kita bahas nih di materi Cina. Ayo. Loh, kok nggak ada yang jawab? CK, kata Keisha. Oke, yang lain gimana? Ini tadi udah kita bahas loh. Tabel. Oh, Nadia, maaf Kak, aku masih baru banget soal ginian lulusan SMK. Iya, di SMK kan juga belajar sejarah ya, walaupun hanya satu les. Dan hanya sejarah Indonesia. Oh iya, di sejarah Indonesia nggak ada ini. SMK hanya belajar sejarah Indonesia, bukan hanya sejarah peminatan. Iya. Iya, Nadia. C, Kak, kata Tamalia. Oke, yang lain. Sepakat kita C semua atau ada jawaban lain? Oke ya, sepi banget nih, gak ada yang jawab. Padahal tadi ini ada loh. Di ini. Ayo kita coba flashback ya ke atas. Di tabelnya. Coba. Tadi soalnya adalah ajaran Konfusianisme adalah sesuatu kekuatan yang mengatur segala-galanya dalam alam semesta. Konfusianisme mengatur segala-galanya dalam alam semesta sehingga tercapai keselarasan. Oke, coba kita lihat tabelnya yang tadi. Mana tadi? Nah, mana coba yang ini? Yang mana? Iya ya, yang ini ya, yang kedua ya. Iya, berarti benar ya jawabannya adalah C, yaitu Kongfuce atau Konghucu sama itu, Kongfuce ini. Nah, jadi Kongfuce ini adalah salah satu tokoh filsafat Cina nih, dikembangkan oleh Kongfuce. Nah, jadi Kongfuce ini adalah salah satu tokoh filsafat Cina yang terkenal dengan ajaran Konfusianismenya. Nah, Konfusianisme ini adalah sesuatu kekuatan yang mengatur segala-galanya dalam alam semesta ini sehingga tercapai keselarasan. Mungkin udah pada ngantuk kali ya ini. Oke deh, yang kedua, masuk ke soal yang kedua.
Ini, Mas Saidi nggak tahu sih? Bangsa Babilonia di bawah pimpinan Hammurabi dikenal sebagai pemimpin yang efisien, terkenal dengan hukum yang disusunnya, dan menciptakan stabilitas di kawasan yang telah lama mengalami masa pergolakan. Nah, hukum yang digunakan pada masa itu adalah A. Hukum Pitagoras, B. Hukum Mengse, C. Hukum Awil Marduk, D. Hukum Hammurabi, atau E. Hukum Pengkalenderan. Yang mana? D, Kak, D, hukum Hammurabi. D. Iya. Ini Mata ganti mata ganti. Iya, benar ya. Oke, benar ya. Jadi jawabannya itu adalah D. Jadi kerajaan Babilonia ini pernah gitu ya mengalami masa ketenangan dan kejayaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Hammurabi di bawah pimpinan Hammurabi. Nah, Hammurabi ini adalah pemimpin yang bijak, menerapkan hukum yang disusunnya, dan menciptakan stabilitas di kawasan yang telah lama mengalami masa pergolakan. Oke, soal terakhir. Oke, kebudayaan India kuno berpusat di Mohenjo-daro dan Harappa, terletak di daerah A. Lembah Sungai Gangga, B. Lembah Sungai Indus, C. Lembah Sungai Yamuna, D. Lembah Sungai Brahmanaputra, E. Dataran tinggi Dekan. Yang mana? B, Kak, lembah sungai. Lembah Sungai Indus. Iya, benar ya, Lembah Sungai Indus. Jadi ini kan Mohenjo-daro ini peradaban apa tadi? India kuno, Peradaban Kak. India kuno atau peradaban Lembah Sungai Indus atau peradaban Sindu. Oke, itu ya untuk hari ini. Aduh, banyak banget nih kayaknya PR kita ya, PR kakak sih. Pertanyaan adik-adik tadi keren-keren yang mungkin baru kakak dengar juga gitu ya. Karena selama ini kakak biasanya belajar hal-hal yang menurut kakak menarik, kemudian yang umum-umum gitu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan adik-adik tadi mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita kayak menarik gitu, yang menantang. Mungkin nanti kakak akan cari tahu di pertemuan selanjutnya, mungkin nanti akan kita singgung sedikit. Nanti kalau misalnya kakak lupa, boleh adik-adik tagih ya di pertemuan selanjutnya kalau kita masih bertemu. Biar kakak jelaskan gitu. Oke, seperti biasa, diakhiri dengan quotes hari ini. Oke, hari ini kita mau cinta-cintaan dulu. Ini hari apa sih? Senin ya, kemarin Minggu. Oke, nah cinta itu kompleks. Kamu tidak benar-benar bisa mencintai orang lain sebelum mencintai dirimu sendiri. Jadi, kamu itu harus cintai dirimu sendiri dulu sebelum mikirin orang lain. Kadang kamu gini, misalnya dalam memilih jurusan. Kita ambil aja contoh dalam memilih jurusan. Kamu itu lihat temen deket kamu, sahabat kamu ambil satu jurusan yang sebenarnya kamu nggak mahir di sana. Ada satu jurusan lain yang kamu suka, yang kamu mahir, yang sesuai dengan passion kamu. Tapi karena kamu merasa dekat dengan orang itu, kamu cinta dengan dia dalam hal mungkin sahabat, pacar, dan sebagainya, terus kamu ikut-ikutan sama dia gitu. Artinya kamu lebih, gimana nih? Kamu nggak cinta sama diri kamu sendiri, karena kamu nggak tahu nih diri kamu ini harus kamu tahu diri kamu ini pengennya cocoknya itu di satu jurusan itu, tapi karena kamu cinta sama orang itu, jadi kamu pilih jurusan yang sama dengan dia, padahal itu sama aja kayak membunuh diri kamu sendiri, kayak kamu menyiksa diri kamu sendiri. Ketika nanti di perkuliahan kamu akan tersiksa dengan jurusan yang nggak kamu suka itu, yang lebih karena lebih mementingkan orang lain. Jadi balik dulu ke diri sendiri, cintai dulu diri sendiri, tanyakan ke diri sendiri, cocok nggak dengan saya, baru kamu cintai orang lain. Karena ketika kamu sudah merasa nyaman dengan apa yang kamu lakukan, maka kamu bisa berpikir jernih, bisa menjadi penenang ataupun penyemangat untuk orang lain, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik. Semangat, tetap jaga kesehatan. Kita bertemu lagi di tanggal 13 kalau nggak salah di mata pelajaran sosiologi. Kalau misalnya tadi ada adik-adik yang mungkin ingin bertanya gitu ya,
ataupun ingin sharing dengan kakak, mungkin bisa DM di Instagram aja. Atau bisa dengan kakak ininya di Ekodu ya. Kalau misalnya mau secara personal ke kakak nggak apa-apa, kita sharing secara personal di Instagram kakak ini. Kakak kirim di Callback, Kak. Iya, nanti kakak fallback ya ini. Atau cari aja namanya Rida_Hasim. Oke. Oke, mungkin itu saja ya adik-adik. Terima kasih. Kakak akhiri ya. Selamat malam adik-adik semua. Selamat malam, terima kasih Kak. Oke, selamat malam. Terima kasih Kak. Sama-sama. Boleh Terima kasih, live ya. Kak.